Tapi bagi si PG keparat ini, si manusia mulut bau busuk yang baru belajar adu domba ini tuh, kehadiran Presiden Jokowi di gereja katedral Kota Bogor itu merupakan momok bagi dirinya dan orang Katolik pada umumnya. Lalu dipelintir sedemikian rupa untuk mengadu domba semua orang Katolik di negara ini dengan Presiden Jokowi. Apa nggak kurang ajar itu namanya? Ya, yang kelima, saya pernah melihat kutipan dari laman CNN ya, Jokowi adalah presiden pertama di negara ini yang bersedia datang ke gereja. Anda itu penganut agama Katolik beneran atau agama Katolik hanya di KTP? Kalau Anda agama Katolik beneran, semestinya Anda itu paham apa pakaian pastor atau romo ketika mereka sedang melaksanakan liturgi Ekaristi atau sedang merayakan perayaan kudus. Tolong kau buatlah cuitan yang berkualitas. Jangan kau hanya asal bacot, hanya bikin malu orang Kristen Katolik saja. Atau jangan-jangan Anda ini sedang sakit jiwa ya? Malam. Ini saya tunjukkan buat si Pigai keparat ya. Lagi-lagi manusia busuk satu ini bikin ulah. Ini orang posting tweet yang sangat kelihatan sekali narasinya untuk adu domba antara umat Katolik dengan Presiden Jokowi. Seolah-olah merasa agamanya dilecehkan. Pigai pun bikin diri seolah-olah semua orang Katolik sangat geram, bukan kepalang dengan kedatangan Presiden Jokowi di gereja katedral Kota Bogor dan memberikan sambutan di dalam gereja. Menurut manusia pengidap sakit jiwa ringan ini ya, Jokowi yang agamanya Islam itu tidak boleh sembarangan ngasal masuk ke dalam gereja Katolik di saat perayaan Ekaristi Maha Kudus di altar kudus. Si manusia setengah setan itu ngamuk-ngamuk bikin kepalang katanya Jokowi sebagai orang Islam. Hanya boleh di halaman gereja saja, tidak boleh sembarangan masuk sampai ke dalam gereja segala. Apalagi di mimbar yang Maha Kudus. Pigai pun lalu memaki-maki dengan gaya bahasa yang sangat kasar sekali bahwa Jokowi bukan Tuhan, Allah dan gereja adalah rumah Allah yang Maha Kudus. Begitu kata si setan kafir laknatullah itu. Jujur saja saya sebenarnya sedari dulu sudah komitmen tidak mau lagi mengvlog, membuat video segala ya, tetek bengek dan intrik-intrik. Dan menanggapi tukang manusia si laknatullah ini ya, ini bikin jengkel naik darah saja. Sebab kelihatan sekali manusia busuk muka badak tak punya malu itu kerap melontarkan hinaan. Bukan kritik yang membangun sebagai upayanya dapat lagi jabatan oleh pemerintahan Presiden Jokowi, tapi karena manusia kurang cerdas ini sudah mulai agak lihai mengadu domba Presiden Republik Indonesia dengan orang Katolik. Maka wajib hukumnya bagi saya untuk meludahi muka busuk manusia setengah setan laknatullah itu melalui video ini. Yang pertama, Presiden Jokowi adalah presiden seluruh rakyat Indonesia. Artinya beliau adalah presiden seluruh umat beragama di negara ini. Baik itu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya di negara ini. Bahkan di seluruh dunia ini. Lain halnya kalau agama Kristen baik itu Katolik maupun Protestan di negara ini statusnya ilegal kecuali agama Islam. Baru boleh si sontoloyo muka badak tak punya malu itu bicara begitu. Yang kedua, Presiden Jokowi masuk ke dalam gereja dalam kapasitasnya sebagai kepala negara yang levelnya dalam skala global, bukan dalam kapasitas pribadi dan mengatasnamakan agama Islam. Entah si Pigai ini tolol atau setengah idiot atau sinting dalam level akut ya. Dalam sambutannya Presiden Jokowi memberikan pesan-pesan perdamaian kepada umat Katolik dalam kapasitasnya sebagai kepala negara yang mengayomi rakyatnya tentunya. Bukan mewakili diri pribadinya dan mengatasnamakan agama Islam. Sinting kan si Pigai keparat ini. Ya. Yang ketiga, Presiden Jokowi juga tahu diri dan menghormati kesakralan gereja, yaitu masuk ke dalam gereja setelah ibadah atau telah usai. Selain itu, dalam video tersebut pastor tidak mengenakan jubah khusus di mana ibadah tidak boleh diinterupsi hanya karena kedatangan orang penting. Artinya Presiden Jokowi sangat menghormati ibadah umat Katolik.
Bahkan di salah satu komentar warganet yang juga mungkin merupakan jamaah gereja tersebut mengomentari bahwa sebelum masuk ke dalam gereja, Presiden Jokowi sudah menunggu di luar gereja selama 15 menit. Makanya si manusia busuk pigai yang tinggal di Papua itu atau di mana kayak ya, yang tidak tahu kondisi yang sesungguhnya saat Presiden Jokowi mengunjungi gereja katedral Kota Bogor, asal ngebacot sembarangan saja. Yang keempat, saudara, junjungan Presiden Jokowi ke gereja katedral Kota Bogor itu merupakan tupoksinya sebagai kepala negara untuk menunjukkan sikap toleransinya yang mengayomi umat beragama di negara yang besar dan plural ini. Apa jadinya bangsa ini jika kepala negaranya merasa haram masuk ke tempat ibadah umat beragama lain? Apa si keparat pigai bisa jawab jika Jokowi sebagai presiden merasa haram masuk ke dalam gereja untuk memberikan pesan-pesan perdamaian? Dalam sambutannya pun jelas beliau mengajak umat Katolik untuk menjaga sikap solidaritas dan toleransi demi kebangkitan bangsa. Pesan itu tentu saja merupakan pesan yang kuat dan menunjukkan kapasitas dan kualitasnya yang mumpuni sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi bagi si pigai keparat ini, si manusia mulut bau busuk yang baru belajar adu domba ini tuh, kehadiran Presiden Jokowi di gereja katedral Kota Bogor itu merupakan momok bagi dirinya dan orang Katolik pada umumnya. Lalu dipelintir sedemikian rupa untuk mengadu domba semua orang Katolik di negara ini dengan Presiden Jokowi. Apa nggak kurang ajar itu namanya? Ya, yang kelima, saya pernah melihat kutipan dari laman CNN ya, Jokowi adalah presiden pertama di negara ini yang bersedia datang ke gereja saat Natal. Tentu saja ini menjadi sejarah bagi negara ini karena baru Presiden Jokowi sebagai presiden yang bersedia masuk ke dalam gereja dan memberikan sambutan. Bahkan Vikaris Jenderal Keuskupan sekaligus wakil pimpinan Keuskupan Gereja Katedral Kota Bogor Yohanes Suparto mengatakan bahwa semua jemaat sangat bahagia melihat kehadiran Jokowi di Gereja Katedral Kota Bogor. Jadi, bagi para jemaat yang hadir, kehadiran Presiden Jokowi merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa dan juga merupakan hadiah Natal yang sangat indah bagi mereka. Sebab fakta mencatat Presiden Jokowi adalah sosok pemimpin yang selalu mau dekat dengan siapapun tanpa memandang agamanya apa. Kecaman pigai terhadap Presiden Jokowi yang masuk ke dalam gereja justru berbanding berbalik dengan ulah busuk badut Yaman yang kerap kali keluar masuk gereja demi kepentingan politik busuknya itu. Ya, si Sontoloyo pigai itu mingkem dan tidak berisik. Tak ada satupun narasi kencaman merasa tersinggung berat lantaran badut Yaman yang orang Islam keturunan Timur Tengah itu masuk ke gereja. Bahkan pada saat pendeta lagi khotbah sekalipun, bangsat memang. Ya,